masker tangan. Nah itu biasanya sebelum melakukan kegiatan sini Anda harus pakai topi, masker dan sarung tangan. Ya. Dan Anda mintanya kalau bisa yang baru ya. Kalau bisa dalam ujian kita yang baru. Artinya baru yang bekas-bekas begini, baru masker yang baru, sarung tangan yang baru. Ya. Tapi kalau misalnya tidak disediakan, Anda cukup bahkan saya memakai topi, masker dan sarung tangan. Ya. Tapi kalau bisa disediakan harus pakai. Tapi yang baru, yang baru. Ya. Kalau tidak disediakan, Anda cukup bilang saya pakai topi, masker dan sarung tangan. Ya. Demikian juga nanti dalam ujian kalau ini Anda bisa yang baru. Biasanya disediakan baru. Kalau dalam latihan ujian ini ya ini bekas-bekas semuanya. Ya. Tapi kalau dalam ujian, ya Anda mesti minta yang baru. Ya. Oke, saya di sini lagi. Pertama, ini pemasangan model ya. Model ada dua cara kan. Ada yang pakai gua dan tanpa spatula ya. Pertama, Anda bisa saya pakai topi, masker dan sarung tangan. Ya. Kemudian saya berdiri di atas, di sisi atas. Oh, Di atas kepala. Di atas kepala pasien. Saya balik. Kepala pasien diinjak itu. Di sisi atas kepala pasien. Ya, di sini. Ya, jelas. Iya dok. Kemudian ini permasalahan gudel, ini ceritanya ya. Kemudian saya menyiapkan apa? Ya alat permasalahan gudel apa? Nah ingat nanti ini. Sekarang terserah Anda mau mulai yang mana nih? Pakai spatula dulu ya. Kemudian saya menyiapkan ini caranya ya, menyiapkan spatula taruh di sini ya. Kemudian saya menyiapkan gudel yang ukurannya sesuai dalam panjangnya dari sudut mulut sampai kanalis auditiva externa ipsilateral dan diberi pelumas langsung dan diberi pelumas. Ya. Ya, diberi pelumas. Ini nih. Kalau aslinya juga ntar kita sama diberi pelumas ya? Iya harus. Pasien aslinya. Iya harus pelumas. Ya. Dan diberi pelumas. Ya, udah pelumas kemudian. Nah, udah taruh lagi, ya. Udah. Kemudian saya mengambil spatula dan membuka mulut. Mulut mesti dibuka dulu, ya. Nah, untuk membuka mulut itu ada dua cara. Ada yang chin lift dan ada yang cross finger, ya. Nah, chin lift itu caranya ini di sini di dagu, terus tarik dagu ke atas, ekstensikan, tapi ekstensi jangan maksimal, ekstensi sedikit aja ya. Terus ibu jari taruh di sini nih, ya, di dagu, terus tarik ke atas, ditekan ke bawah gitu. Ya, jadi ini agak terbuka gitu kan, ya. Kemudian saya mengambil ini dan membuka dengan kaki ini, saya buka mulut dengan teknik chin lift. Kalau cross finger begini, ini ke atas, ini ke bawah gitu. Ya. Nah, kali ini ke atas, tarik sedikit ke atas, taruh di sini, terus ini tekan ke bawah, ya. Kemudian saya memasukkan spatula untuk menekan lidah. Nah, masukin lidah jangan di sini, jangan di tengah, agak ke kiri. Karena nanti saya akan memasukkan ini kan, ya, jadi agak ke kiri. Kemudian memasukkan spatula untuk menekan lidah sini, dan ini jari nahan ini spatula begitu, ya, itu kan. Nah, kemudian saya mengambil ini kan, nah udah. Nah, kalau pakai spatula ini perhatikan ini arah dari lengkung gudel ini, ya, pegangnya begini, pegang gudel, digantung gini pegangnya, ya, jangan pegang biasa begini, ya, itu, ya. Perhatikan kalau dengan spatula posisi lengkung lidah tuh begini, ya. Kemudian saya memasukkan gudel, ya, dengan lengkung gudel searah dan lengkung
lidah atau lengkung palatum. Lengkung lidah kan begini, ya. Palatum kan begini. Jadi sesuai dengan lengkungannya, ya. Kemudian masukkan, ya. Kemudian didorong menyusuri lidah. Masukkan jangan ditekan begini. Jadi ini agak ikutin lengkung aja. Masuk gitu, terus agak ke belakang gini, ya, terus baru dorong. Kalau masuk begini kan susah kan, karena kan agak begitu kan. Jadi ikutin lengkung dulu, masuk sedikit sampai sini, terus nih tarik ke belakang sedikit, agak tegak, terus baru dorong. Ya, sampai sayap gudel menyentuh bibir. Kemudian ini diangkat. Udah, ini dengan spatula. Ya, oke. Sekarang cara kedua tanpa spatula. Ya, saya ulangi lagi. Kalau misalnya pertama-tama saya pakai topi, masukkan sarung tangan, kemudian saya berdiri di atas kepala pasien, atau nama lainnya itu sefalat. Ya, sefalat. C-E-F-A-L-A-D. Ya. Sefalat. Kemudian, ya, kemudian berdiri di atas kepala pasien. Kemudian saya menyiapkan gudel. Ambil gudel. Yang ukurannya sesuai panjangnya dari sudut mulut sampai pasien. Ipsilateral dan diberi pelumas, bisa kasih lagi gitu kan. Nah, udah kita pegang, ya. Kemudian saya buka mulut dan teknik chin atau close finger boleh, ya. Kalau mau pakai spatula jangan pakai close finger, susah nanti menaruh ini spatulanya, ya. Kalau ini bisa ini juga, ini juga boleh, ya. Yang bisa saya pakai, kemudian saya buka mulut dengan teknik close finger, ya. Kemudian saya memasukkan gudel posisi begini, cuman arah lengkungannya Anda hati-hati. Kalau tadi begini searah dengan lengkung lidah, kalau ini berlawanan dan lengkung palatum. Palatum begini, ini begitu kan. Kemudian saya masukkan gudel dengan lengkungan gudel berlawanan dan lengkung palatum, ya. Masukkan sampai menyentuh palatum, ya. Terus kemudian putar jangan dipas-pas, putar aja begini, terus putar aja begini, ya. Putar ini terus tarik ke belakang, tegak, sampai saat gudel menyentuh bibir. Udah. Sebelah kanan juga ya. Oh, ya tengah. Tengah dong. Kan masih tengah dong, mana besar sebelah kanan, habis sebelah kiri, tengah dong, ya. Jadi buka begitu, kalau ini jadi begini, ya. Kemudian saya masukkan gudel dan lengkung gudel berlawanan dan lengkung palatum, ya. Masukkan sampai menyentuh palatum, patokannya dah. Itu palatum, nyentuh palatum, terus ini putar, ya. Ya, sampai sudah menyentuh bibirnya. Udah, ya. Nah, ini cara pemasangan jadi dua cara, ya. Udah tahu kan? Oke. Nah, ini sekarang saya nanti alat-alat udah ditata begini di meja nanti, ya. Cuman ini biasanya dibuka ini, ya, buka, ya. Nah, sekarang kita misalnya akan melakukan intubasi, tapi syaratnya harus melakukan oksigenasi dulu, ya. Nah, cara oksigenasi gimana, ya? Oksigenasi seperti biasa. Nomor satu, Anda harus menyediakan alat-alat dulu kan, menyiapkan alat-alat, ya, menyiapkan alat. Ya, kan alat sudah ada di sini, sudah disiapkan. Udah disiapkan ini ada, ya. Kemudian kita menyiapkan pertama-tama ya ini seperti biasa lagi ulang. Saya pakai topi, masker dan sarung tangan. Kemudian saya berdiri di sisi atas kepala pasien, ya. Hati-hati pada waktu oksigenasi ini nggak usah pakai bantal, ya. Biasa begini, ya. Saya berdiri di sisi atas kepala pasien. Kemudian apa? Kemudian saya menyiapkan alat-alat. Menyiapkan alat-alat ini pertama ini. Kalau tadi dibuka, Anda mesti ini yang dirakit, dah, ya. Jadi buka, tarik, terus pasang ini, dan atau saya buka dulu deh supaya. Kemudian saya menyiapkan alat-alat, ya. Menyiapkan ini. Kemudian saya menyiapkan gudel. Ya,
ini disambung kembali kan, terus pasang sukup. Ini udah satu set ini ya. Kemudian pasang selang oksigen, dan selang oksigen dihubungkan dengan tabung oksigen ya. Ke sini ya. Oke. Udah, terus apa? Ini menyiapkan ini, kemudian ini, kemudian ya terserah Anda sekarang. Kalau melakukan oksigenasi ada dua pilihan, ada Anda memakai spatula atau tanpa spatula, Anda tetapkan sendiri. Kalau cara pakai spatula ya seperti tadi caranya nanti ya, kalau tanpa spatula ya caranya seperti tadi. Ya, setelah itu menyiapkan itu, kemudian saya menyiapkan hidar. Ya, saya tentukan saya nggak pakai spatula, jadi ya. Kemudian saya menyiapkan hidar yang ukurannya sesuai jaraknya dari sudut mulut sampai finalis auditory tengah ipsilateral, dan diberi pelumas seperti tadi ya, pelumas ya, udah, terus pegang lagi. Kemudian saya buka mulut dengan teknik apa terserah, cilip ya, tarik ke atas, tekan di sini ke bawah ya. Kemudian saya masukkan gudang dengan lengkung gudang berlawanan dengan lengkung palatum ya, sampai menyentuh palatum, patokannya kemudian dibuka, terus tarik ke belakang sedikit sampai tegak gini, sambil agak tegak, terus dorong ya. Kalau nggak tarik terus langsung begini susah nih ya, jadi agak tegakin dulu, ikuti lengkung lidah ya, agak tegak sih, selalu didorong sampai setiap gudang menyentuh bibir. Ini pemasangan gudang. Kemudian dilanjutkan dengan pasang itu untuk oksigenasi kan. Untuk oksigenasi mesti pasang ini dulu. Kemudian saya mengambil lampu bag ya. Tadi udah dihubungkan semua macam kan? Ya, lampu bag, dan meletakkan sungkup bagian yang lancip. Kemudian ambil lampu bag, kemudian saya meletakkan sungkup ya, dengan bagian yang lancip di hidung ya. Ini lancip ya di hidung atau ke arah kerannya boleh ya. Kemudian jari kelingking dan jari manis di dagu, taruh di sini, dan menarik dagu ke atas dan lebih ekstensi. Ibu jari dan tunjuk di sungkup dan menekan sungkup ke bawah ya, supaya ini rapat, supaya ini nggak bocor nanti ceritanya ya. Dari atas tekan ke bawah. Nah, jadi tengah bebaskan. Nah, terserah Anda mau taruh di dagu, di mandibula, atau di sungkup ya. Ini biasa bisa dibuka. Nah, kemudian setelah ini pasang, kemudian saya akan memompa amputasi ini dengan frekuensi 12 sampai 20 kali per menit. Nah, 12-20 kali per menit kita tentukan 12 kali per menit ya. Kalau 12 kali per menit berapa detik sekali? 5 detik sekali ya. Kemudian kita rencana akan memompa big valve ini dengan frekuensi 12 sampai 20 kali per menit. Saya tentukan 12 kali per menit ceritanya nih ya. Dan tekanan ini nanti oksigen itu 8 sampai 10 liter per menit. Nah, itu nanti kita siapkan di sini ya, buka ini. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai sakit perut tuh ya. Ya, kerekam lagi ya. Ini oksigen, ini kan yang ini nih namanya regulator ya. Dan di sini ada tabung ya, yang harus diisi dengan air di sini ya. Apa gunanya air ini? Air tingginya sampai ini, sampai baris ini ya. Ada garis ini, nggak berlebih ya. Nggak berlebih sebaiknya ya. Cuman airnya sebetulnya yang kalau di rumah sakit biasanya itu steril airnya. Jadi bukan air ledeng atau air kita apa? Aqua, mesti steril, ada khusus biasanya air steril ya.
isi sampai batas ini. Gunanya apa ayat ini? Ya kalau nggak pakai air, misalnya ini oksigen sini langsung masuk ini, jadi ini maksudnya supaya ini iritasi. supaya apa? Kalau ada hembusan Supaya nggak kering. Iya. Ya kalau ada cair kan agak lembab kan, udah oksigennya tuh lebih enak masuk itu. Kalau nggak pakai air, langsung dari oksigen langsung ini kering di sini. Ya, jadi maksudnya supaya ini agak lembab. Ya, udah Pak, ini gunanya air di sini. Kemudian kalau membuka, ini dibuka nih, ini kerannya dibuka, ini kan ke bawah kan, ini kan stabil, nah, naik nih. Ini udah hampir habis, paruh mesti naik sampai ke atas nih, sini ya. Ini oksigen udah dibuka, ada tabung sini masuk kemari. Terus kita menentukan, kita mengatur tekanan oksigen nih, nah ini kita buka nih. Nah, naik nih balonnya. Kita kan 8 sampai 10 liter per menit kan? Iya, kita atur 8 atau 9 sampai 10 ya, itu mau 8, mau 9 atau 10 kita setel di sini. Sini ada tulisan sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita ukur sampai misalnya 8. Mana 8? Ya, misalnya di sini ya. Setel ini ya udah setel ini baru dipompa. Ya. Ini saya matiin dulu ya, nanti habis ini. Matiin, langsung matiin. Ini misalnya udah diatur. Kalau misalnya ada asisten, ya nanti yang nyetel ya orang lain nanti setel, kita tinggal pompa. Ya. Kalau enggak ya terpaksa, kita buka sini setel ini sendiri. Ya. Ini tadi yang ini kan, ya. Nah terus kita pompa. Ya. Nah 5 detik sekali, 12 sampai 20 kali kita tentukan 12 kali. Berarti 5 detik sekali. Ngitungnya gimana tuh 5 detik sekali? Ya. Jadi saya udah hitung ya, mulai ini sekali gak dihitung ya. Udah terus 1, 2, 3, 4, 1. Itu udah 1 kali berarti. Yang 5 1 aja, terus 1 berarti udah 1 kali ya. Terus kita misalnya saya ulang lagi ya, 1 nggak hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2. oh sorry, 1 dong. ya, pas kali 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, ya, 1 lagi, ya 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3. Nah, itu dilakukan selama 2 sampai 3 menit. Oksigenasi dilakukan 2 sampai 3 menit. Itu tahu kan ya? Soalnya kalau bisa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, nanti berapa kali? Lupa, oh udah berapa kali ini? Kalau pakai itu 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, udah 2 kali kan? Maunya kita kan 5 12 kali ya. Nah setelah itu dilakukan selama 2-3 menit. Setelah 2-3 menit oksigenasi ini dihentikan ya, kita dihentikan dan ini dilepas, udah dilepas ya. Nah kalau misalnya mau dilanjutkan ya disebut oksigenasi ya sampai sini ya. Nah kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan intubasinya. Bisa ini melakukan intubasi oral ya. Nah selanjutnya kita lanjutkan dengan intubasi oralnya sekarang ya. Kemudian iya. Nah, kemudian saya maksudnya saya tetap berdiri di sisi atas. Ini kan dilepaskan, kemudian saya lanjutkan dengan intubasi oral. Saya tetap berdiri di sisi atas kepala pasien ya, dan mengganjal kepala pasien dengan bantal setebal 10 cm. Mana sih? Coba. Nah, ya. Kalau intubasi mesti ini, kalau oksigenasi nggak usah ini, ya. Ya, udah. Kemudian saya memeriksa alat, ya. Tadi kalau memeriksa ini kan, ini memeriksa alat, ya periksa alat ini. Ini dipasang, ya. Pasangnya
Ini ada parangnya, ini ada rokoknya, tampal begini, belum ditekan terus tekan ini, ya. Terus berasa nyala lampunya, ya. Tutup. Ini sedikit dulu dah. Ya udah nyala, udah tutup. Ya. Terus apa yang kita cek? Kemudian saya memeriksa bagian nomor 7 misalnya. Kemudian saya memeriksa DPT balon ya, kita cek ya. Oral ya dok. Ya oral ini itu masih oral ya. Ini yang nggak perlu keluarin dulu dah. Nggak ribet. Kemudian ini tekan pitch sini, pegang ini, terus di ya, ini lihat mengembang, ini mengembangkan, nggak bocor berarti ya, udah lepas lagi. Ya, udah, dan diberi pelumas sampai batas hitam, nggak boleh lebih dari hitam, ya. Udah, terus taruh. Ya, udah. Taruhnya di sini atau di sini? Di sini ini, ya. Nggak steril dong nanti. Ini ya alatnya harus steril mula-mulanya ya. Tapi dalam ini kemudian aja nggak steril ya. Dan lagi intubasi oral kadang-kadang keadaan darurat bisa di mobil, bisa di mana ya. Dan kemudian saya memegang laryngoskop dengan tangan kiri ya. Tangan kiri skop menghadap ke depan ya. Kita nyalain gitu ya. Nyala semua. Enggak, ini nyalain karena pegang begini terus begini. Skop menghadap ke depan. Ya. Kemudian saya buka mulut. Nah, tangan saya buka mulut ya. Bisa tadi ya. Kemudian saya masukkan skop ini dari sudut mulut kanan ya. Di ekstensiin dulu nggak dok? Ini kalau ada Ini ekstensi. ekstensi bantal. Dari sudut mulut kanan, kemudian digeser ke kiri, ya. Dan ini ditarik ke depan atau didorong ke depan, ya. Termasuk ini kita pindah kemari. Kemudian kita masuk gitu, geser ke kanan, terus ke tengah ya, terus nah, kita cari epiglutis dan pita suara ya. Kemudian saya identifikasi epiglutis pita suara. Sekarang Anda lihat maksimal satu-satu dulu ya. Satu tuh saya mau ini dulu. Ini bisa dibuka gitu ya dok? Apa? Ini datang begini lagi ya, bisa datang begini dah ya. Ini epiglutis begini ya. Iya. Di sini nanti ada celah gitu. Di sini ada pita suara kiri kanan ya. Nah sini ya. Begitulah ceritanya ya. Oh iya. Cuman ini di sini robek nih. Oh, iya iya. Di sini pita suara ya. Di sini ada celah. Nanti Iya. ini masuknya di sini ya. Ya. Coba. Coba lihat ya. Oke ya. Kita pegangnya. Tadinya di angka sini kurang lebih ya. Pegang seperti pensil ini nih. Tapi jangan begini ya. Begini ya. Masuk miring aja, lurus aja begitu ya. Terus sampai dekat lubang itu Masukin. terus diputar begini supaya ini ujungnya naik. Kemudian masukin di celah yang paling atas ya. Nah, sampai batas hitam. Udah, terus cabut, tutup. Ya, kemudian kita pompa. Ini gini aja dok. Ya, sini dulu ya, pompa dulu ya. Nah, ini gelembung kan? Berarti di dalam itu gelembung. Iya. Ya, pecah udah. Ya, kemudian kita pakai stetoskop. Untuk apa? Untuk ngecek apakah kondisi benar nggak nih? Ya. Stetoskop. Asisten. Ya, hubungkan ITT dengan Ambutan. Oke. Itu yang awal. Ya, ini saya nggak usah dijalani dulu. Ya, kan dulu mulai ya. Hubungkan ITT dengan bebek, hubungkan ini, ya.
Nah, kemudian dan stetoskop memeriksa ketepatan letak ITT kan. Terus taruh di sini sampai dipompa ya misalnya. Nah, ini udah atau enggak ini lihat ini nih. Ya, ini naik nanti ada hijau. Yang kelihatan di sini naik ya, saya pompa misalnya. Tuh. Kalau salah masuk misal sulfatur sini nanti naik di sini merah, di sini nggak naik di sini nih. Ya, jadi nanti dipompa. Nah, bandingkan sama yang kanan. Lihat ini dadanya, ya. Yang naik ini kan? Nanti laporannya terdengar suara napas sama keras kiri dan kanan, terlihat dinding dada mengembang simetris. Berarti posisi benar nih. Nah setelah benar, pastikan benar, nah baru kita fiksasi. Fiksasi kita harus kerjakan sendiri. Kalau di sini, ini ditaruh di ini, ya. Sudut yang kanan ya. Taruh aja begini aku. Ininya di sini aja. Iya ini. Soalnya nggak di plaster dok? Ya sekarang mau difiksasi. Oh ya plaster mana belum bisa ya. Nggak ada. Lihat itu dulu. Itu di atas Dok. Nah, ini Dok, tadi pelaporannya gimana, Dok? apa? Pelaporannya? Ya kita masukin kan. Kemudian dengan stetoskop saya memeriksa ketepatan letak ITT. Ya. Dinding dada simetris kiri kanan. Nah ITT ya udah ini kan dihubungkan ITT dihubungkan dengan ini. Kemudian saya memeriksa ketepatan letak ITT dengan stetoskop. Udah ini dihubungkan. Kemudian taruh sini ya. Pompa. Nah, kalau benar ini naik sampai hijau ya. Ya. Ya udah ya. Laporannya nanti terdengar suara napas sama keras kiri dan kanan. Lihat dinding dada mengembang simetris. Udah benar berarti. Ya. Kemudian saya kalau udah yakin benar ya udah kita fiksasi ya. Fiksasi pakai ini. Tolong di semua. Ada yang belum? Ini coba. Oh bukan. Ini habis. Itu lagi. Ini masih dalam jadwal baru. Masih baru. Ya cari. Ya panjangnya kurang lebih segini ya. Ini pertama, ini nanti ini patongannya ini kan panjang segini kan. Nah ini di sini kurang lebih setengahnya deh ya. Terus di sini ya sekali gitu aja terus kemari itu misalnya maunya kalau panjang nanti kalau kepanjangan mesti bolong sampai sini ya kira-kira segini terus ini di sini ukurnya kira-kira hampir setengah terus putar ya satu lagi ya segini kurus X ya kalau di sini ini kurang lebih setengah terus putar lagi nah muternya jangan di atas ya jangan begini jelek nanti kan begini kan jelek ya tetap aja di sebelah bawah ya sekali terus sekali udah ya ini fiksasi begini cuman mesti ditambah pasang lagi gudangnya nih ya Kenapa gudangnya ya sekarang kenapa dipasang gudang Ya tetap pasang gudang kan tanpa spatula kan ada berlawanan lidah kan nah udah kenapa pasang gudang Tetap terfiksasi. terjaga Biar jaraknya mas. kebuka. enggak bukan itu ini kan udah ada ini nanti Yang ini kan yang oral kan. iya kenapa dipasang gudang kenapa nggak usah gudang bisa udah gini Biar nggak ada. enggak kan ini nanti pakai ini kan oksigen kan pakai ini pompanya Biar nggak kegigit. Biar nggak ada benda asing supaya lidahnya nggak jatuh. jatuh Iya, nggak menutupi jalan nafas. Tapi kan bukan ada itu. lidah misalnya supaya lidah nggak tergigit misalnya ya tapi nggak mungkin gigit udah ini udah diganjel pakai ITT kan itu Biar nggak masuk benda asing. ya nanti supaya ITT misalnya pasiennya kejang misalnya supaya ini tidak tergigit jadi ceritanya pasang ini ya Gitu, terfiksasi. untuk menahan supaya tidak tergigit. Nah intubasi ini sampai di sini ya. Nah setelah intubasi kemudian dilanjut ya itu ya nanti kalau keadaan intinya udah lama apa dia
Ya, ini kan kegagalan napas kan. Jadi kalau udah normal ya dia lepas nanti. Tapi nanti di hasilnya ini pasang ventilator, ya, semacam mesin itu supaya otomatis. Oke? Ya. Nah sekarang misalnya gimana? Misalnya nanti waktu dicek, ya ternyata suara napasnya tidak sama ya. Ternyata suara napas kanan lebih keras. Nah berarti masuknya ikutnya kedalaman. Kalau kedalaman biasanya masuknya ke bronkus kanan. Jadi kalau kedalaman mesti diapain? Ditarik lagi. Ditarik lagi kan? Nah sebelum ditarik ini dikempesin dulu kan? Terus tarik lagi, terus pasang lagi, dipompa lagi sampai sama keras gitu. Nah, itu kalau suara masuknya ke kedalaman ya, atau suara napas kanan lebih keras. Kalau misalnya diperiksa ternyata ini yang bergerak ini nih, ya berarti salah masuk kan, salah masuk ke usufagus. Terus ngapain? Tarik lagi, namanya ekstubasi. Ekstubasi. Kok pasangan intubasi, ini ekstubasi. Jadi ini balon dikempesin, terus ditarik lagi. Dan dilakukan oksigenasi lagi, ulang oksigenasi. Ya. Pasang oksigenasi lagi, oksigenasi baru ini tadi lakukan intubasi lagi, reintubasi namanya. Ngerti ya? Iya. Ya udah. Itu kalau misalnya dokter di dalam mungkin itu katakanlah lakukan ini. Mungkin maksudnya itu terlalu dalam maksudnya. Jadi mesti ditarik lagi, dicek lagi, diatur sampai sama keras. Kalau misalnya salah masuk, usufagus, ini bergerak. Ekstubasi, ya, jadi ini kempes itu dicabut, lakukan intubat oksigenasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan intubasi. Reintubasi, maksudnya bukan intubasi, reintubasi, jadi intubasi ulang. Ya, udah sampai di sini. Oke. Nah setelah ini, kemudian setelah misalnya ini membuka, cara bukanya ini pas ya. Kemudian ini taruhnya di kepesin. Di kepesin ini mesti ke depan dulu ya. Terus ini terus. Ya, ini kempes berarti dalam kempes nih. Kalau Anda mau buka langsung mau cepat-cepat, tinggal ini ditinggalin ini terus langsung tarik, atau satu-satu ini lepasin dulu. Terus ini baru sama aja, ya. Jadi nggak masalah ya dok? Nggak masalah. Ya, ini kan. Atau Anda cabut dulu, baru buka di. Dok, berapa lama pemasangan si EPTM? Ya, tergantung, ya. Maksimalnya Maksimal paling berapa menit paling. Ya. Oh, Oh, berapa lama dipasang? Ini sampai keadaan membaik dong. Kan kegagalan apa misalnya kan? nggak ada batas maksimal ya dok? kan kalau ke ICU dia diganti sama Kan ventilator. ICU di ventilator ada Ini kayak pompanya kan. gawat darurat pertama kali. Ya kalau bisa keadaan membaik, mungkin ya dia lepas. Sebaik berapa lama ya tergantung, susah dibilang. Sesuai kebutuhan. Katanya Ya. di ICU aja gitu. Ini intubasi oral. Ya. Oke. Saya sekarang gimana? Tadi kan satu siklus kan 12 kali per menit. Kita Itu kalau misalnya mau mengulangi siklus, jedanya berapa menit untuk mengulangi siklus kembali? siklus kembali. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bukan kan satu menit kan 12 kali. Nah, 1, 2, 3, 4. enggak maksudnya untuk memulai siklus kembali Berapa menit? harus ada jeda nggak? Siklus kembali kapan lagi? Nggak, maksudnya udah selesai nih 12 kali kan dok. Kita mau nambah lagi nih. Itu Sampai 2-3 menit kita mau Oh, 2 2 sampai 3 menit. Jadi kita tuh lompatnya lanjut terus setelah Ya, 12 iya. kali nambah lagi ya dok? 12 kali Iya, lagi. Pak. Selama 2-3 menit itu ya. Tapi kita main berapa kali itu Anda bilang Anda mau capai 2-3 menit kan padahal kesulitan capek. Tiga Ceritanya setelah 2-3 menit ceritanya anggap aja 2-3 menit kemudian bukan oksigenasi 2-3 menit oksigenasi. Itu untuk membentuk cadangan oksigen dalam paru-paru. Setelah 2-3 menit oksigenasi ini dihentikan. Diangkat, sudah diangkat
kemudian dilanjutkan dengan Intubasi. Sampai 5. ya. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan cara pemasangan ini. Nasa RW ya. Kemudian dikasih pelumas ya. Kasih pelumasnya, kasih pelumas. Pindah ke tengah. Meja tolong. Nasa RW pakai boneka tadi kan di ini pakai ganjal ya. Kalau bisa mau ganjal masuk ganjal pakai bantal di sini untuk nanti bisa ya bisa di sini. Nah kemudian saya pegang radioskop, pegang apa? Nasa RW. Ya, kemudian saya masukkan nasa RW melalui hidung yang paten, lubang hidung yang paten. Maksudnya ada lubangnya. Ya. Ke arah Kanan kiri sama aja. ya kalau misalnya orang ya kalau sini sumbat ya kiri, salah satu lubang hidung. Tapi yang ada lubangnya, ya. Lubang. Kalau di situ dua-duanya nggak ada lubang, jadi pakai boneka ini. Kemudian saya masukkan nasa RW melalui salah satu lubang hidung yang pasien ke arah posterior masuk ke bawah ya, posterior belakang sini kan. Tapi arahnya ke arah telinga, lingkungannya ini ke arah telinga. Ya bukan begini. Ini kan kanannya. Nah, ini begini, ya. Masuk posterior telinga, ya. Sudah masuk gitu, terus ini diputar kurang lebih 90 derajat. Kemudian Ada rasa apa sih dok sampai kita muter gitu loh? ya udah aja, udah masuk aja. Coba Anda lihat di sini, intip di sini. Ini kelihatan kan? Ya. Kalau Anda dari depan dimasukin ini, Saudara-saudara. ya, ini nggak bisa masuk, mentok. Ya. Makanya ini Kamu LD aja. kalau seperti Oh iya. karena bentuk anatominya begitu. Kejauhan dim. Anatomi begitu, jadi kalau masih lurus begitu dia sebentok tuh. Oh iya. Ya. Maka Ini mesti kelihatan diputar, ya. Kelihatan. Anatomi Masih hidungnya gak? begitu. Nah. Ya. Sampai sayap B menyentuh hidung. Nah, baru dilanjutkan dengan intubasi oral. Ya. Cuman Jadi intubasi dua dok, intubasi di itu sama di orang. ya, itu intubasi oral kan di situ. Iya. Intubasi hidung, ya kalau itu di situ ada lubang hidungnya, di situ bisa. Jadi maksudnya oksigenasinya gimana dok? Oksinasi, ya ini oksinasi sama sebetulnya. Setelah ini pasang sini, kemudian seperti tadi, kemudian saya mengambil tablet dan meletakkan cukup bagian ketiga di hidung, ya. Terus ini dari gini sama seperti tadi. Terus obat. Berarti udah nasal oral juga dok? Salah satu Ini beda kasus. misalnya orang nggak mungkin atau indikasi seperti masa ya, cuman di bonekanya error nih ya, kadang-kadang susah. Jadi dan dari kemudian biasanya nasal tuh indikasi nasal nggak didapet banyak ya. Kenapa tuh? Ya pergi Anda bisa pakai ya. Kapan kita harus pakai ini? Iya, kalau misalnya ada komplikasi yang sulit, ya kadang-kadang intubasi oral atau nggak bisa pakai ini aja, ya. Cara pakainya ada dua cara, ya. Cara yang pertama-tama ya Anda pakai topi, masker, sarung tangan, kemudian saya menyiapkan film mask, ya, kemudian dikasih gel, ya. Dia di sini kasih. Di sini juga dikasih hijau. untuk ini kok. Coba ini sedot dulu deh. Bisa. Dikempasin dulu. Bisa. Ini kok. Dorong. Tahan. Ini pegang. Ya. Iya, benar, Ya, benar. nah ini ya udah. Hasilnya kayak gitu. Ya. Ya lah yang tadi mana bisa masuk gede banget. Ya makanya gue bingung. Ya. Kemudian pakai topi masker segala macam kan, jadi di atas pasien kemudian menyiapkan emas, kasih emas, ya. Kemudian buka mulut, ya, buka mulut terserah bagaimana caranya. Cara pertama, ini lubang ini
ke arah sparatum, ya. Cara masukin begitu, ya. Terus sampai masuk gitu, terus ini diputar. Putar, terus sudah putar, udah begitu maksudnya. Cara kedua langsung. Ini kalau putar, ini lupa kemari, terus putar, cari susah sendiri soalnya tuh. Terus dorong aja sampai mentok, ya. Sudah. Terus ini hubungkan dengan Oksigen. dipompa Dikeluarkan dulu. dulu, ya. Ya, Emang nggak kesedak apa dok itu? kan di depan. Kan dipompa supaya ini rapat, ya. Kalau ini kan untuk membang berarti tidak berfungsi seperti Saya nggak bayangin namanya juga lagi pingsan. Kalau gue jujur cuma dipompa. Nah, itu ya, baik kan? Dadanya numpangnya dong. Ya, udah, ya. itu bagus. Bagus hijau. Dok, saya bingung dong bedanya oksigenasi sama intubasi. Dok, intubasi, Oksigenasi nggak pakai. sebelum melakukan intubasi, Anda harus melakukan oksigenasi dulu untuk membentuk cadar oksigen dulu. Ya, Yang dipompa-pompa ini oksigenasi, intubasi, pasang ini dia titik dipasang sampai pasang gudel itu intubasi. cuma ini doang. Ya, ini yang buka ya harus dipasang dulu ya. Lalu ini sih. Ya, cara kedua sama pakai topi masuk berdiri sebelah sini, kemudian menyiapkan ini dikasih pelumas ya, kemudian buka mulut, kemudian nah ini pasang langsung. Tadi kan betul begini dulu kan, lubang ke sini, ini langsung. Nah, langsung udah tekan aja, udah langsung sampai mentok tanpa. Ya, Langsung aja dong. ini kan dua cara. Waktu ujian kita terserah dok. Ya tergantung instruksinya. Oh. Ya. Kemudian berbicara pada nanti masalah keharmonisaan nanti. Indikasi keluaran yang pertama buat apa? Yang mana? Yang Dibalik-balik. Itu salah dilakukan ya. Tadi pemasangan gudang kan pakai spatula ada, ya. Udah cara ini. Kemudian saya menyiapkan apa ITT ukuran berapa? 2 apa 6 ya, 6 ya saja, yang kecil. Yang buat 7 atau 7,5. 6 atau 6,5 ya. 7 sampai 7. Kasih pelumas, masukin sini juga ya, masukin baru nanti udah masuk kira-kira udah masuk gitu kan, tapi nggak bisa langsung masuk ke arah terakhir, masuk gini sampai dipuparin, takut dari atas nanti pasang aeroskop terus dicepit ujungnya dorong masuk Ke depan. ya, sama juga sebetulnya sih. Oh jadi kalau nasal, abis nasal baru oral. Baru Oral. maaf nggak jadi.